sebagai Ketua BPD Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bahwa saya merasa adanya dugaan korupsi dana desa di desa saya. Saya dulu pernah meminta kepada kepala desa, karena kepala desa saya adalah incumbent yang sudah menjabat di periode kedua ini, arsip-arsip hak BPD lama mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018 itu sama sekali tidak diberikan kepada lembaga BPD. Ketua BPD lama sudah saya tanyai, mana arsip BPD, ternyata sama sekali tidak ada. Desas-desus dari masyarakat itu mengenai pembangunan yang dimulai sejak adanya dana desa, itu mencuat dari warung ke warung, kemudian dari surau-surau itu yang dibicarakan adalah tentang bangunan-bangunan atau kegiatan-kegiatan dari adanya dana desa mulai dari 2015 sampai 2018. Hingga akhirnya saya sebagai Ketua BPD kemudian mengajak masyarakat sekaligus mengajak Ketua BPD lama itu datang ke rumah Bapak Kepala Desa. Di situ hasil kesepakatan bahwa tanggal 30 September 2019, Kepala Desa bersedia dan berjanji memberikan hak arsip BPD, yaitu APBDes dan LPJ mulai tahun 2015, 2016, 2017, hingga 2018. Walhasil sampai saat ini, apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Kepala Desa itu diingkari. Sampai saat ini Ketua BPD lama saya mintai belum juga diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Akhirnya saya menduga bahwa itu banyak sekali penyimpangan karena diingkari oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian di tahun 2019 APBDes itu tidak ada pembahasan bersama dengan lembaga BPD. Akhirnya lembaga BPD ketika pengawasan itu kurang bisa maksimal karena RAP fisik tahun 2019 itu tidak ada di dalam APBDes. Hingga akhirnya saya tanyakan kepada Kepala Desa, kepada PK, kepada Koordinator TPKD, kepada Pemdes semuanya, mana hak RAP fisik untuk BPD. Ternyata juga tidak diberikan oleh Kepala Desa. Hingga akhirnya LPJ tahun 2019, karena saya juga belum mendapatkan keterangan dari Bapak Kepala Desa, itu banyak sekali dugaan-dugaan tentang korupsi dana desa. Hingga akhirnya pada saat pemerintah desa meminta tanda tangan dari lembaga BPD, itu saya persulit karena saya meminta hak-hak mulai yang dijanjikan oleh Kepala Desa, kemudian RAP fisik 2018-2019 sama LPJ-nya ternyata juga tidak dipenuhi oleh Kepala Desa. Ujung-ujungnya yang paling mentok adalah pada saat perubahan APBDes dengan adanya BLT, dengan adanya Baksos DD yang diberikan untuk masyarakat, itu belum bisa dicairkan karena menunggu PAPBDes. PAPBDes kemarin itu diadakan rapat bersama Bapak Camat yang dihadiri oleh 7 Pemdes dan 2 orang BPD. Di situ di dalam pembahasan refocusing sama realokasi anggaran desa itu disampaikan beberapa perubahan-perubahan oleh pemerintah desa. Tetapi pada saat akhir rapat itu saya menyampaikan dan disaksikan oleh Bapak Camat, saya tetap akan meminta hak arsip BPD. Setelah itu akan saya kaji. Sore tadi jam 4 sore saya dipanggil sama saudara saya itu untuk menandatangani APBDes, tetapi yang dibawa adalah 4 lembar, 2 lembarnya adalah yang akan saya tanda tangani. Tidak utuh APBDes-nya. Kemudian
saya juga diberikan uang 11 juta. Saya menandatangani, tetapi di dalam hati saya sangat menangis, menjerit, melihat masyarakat sangat kesulitan mengakses informasi dari desa, kemudian masyarakat juga hak-haknya dirampas oleh pemerintah desa tentang anggaran-anggaran yang tidak tersampaikan untuk pembangunan, bahkan banyak juga yang fiktif, mangkrak, tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya saya menerima uang itu, tetapi akan saya laporkan ke Kapolres Nganjuk. Dengan harapan saya sebagai wakil dari masyarakat, mudah-mudahan dugaan korupsi yang sangat kuat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono bisa diproses oleh Kapolres, bisa diproses sampai ke Tipikor. Dan yang saya laporkan yaitu Bapak Muryanto selaku Kepala Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono akan bisa diproses sesuai dengan jeratan hukum atas perbuatan beliau. Pak, siapa yang memberikan uang itu, Pak? Tadi, Pak. Namanya Mas Iwantoro. Sebagai apa, Pak? Itu Dia sebagai masyarakat. itu dia bilang nggak bahwa disuruh oleh kepala desa gitu. Iya, Alasannya untuk apa, Pak, itu, Pak? alasannya untuk tanda tangan. Untuk barang bukti yang diserahkan apa saja? Ini Selain uang? nggak ada. Ini uang sebesar 11 juta. Ini uang 11 juta. Pak, selain bawa uang itu ke polisi, Pak, ada berkas-berkas lain yang barangkali akan Nggak ada. Ini tadi karena saya buru-buru, saya tidak membawa berkas. Tetapi untuk keterangan lebih lanjut, untuk laporan saya akan menyiapkan berkas tersebut. Pak, berarti di Nglawak itu BLT dana desa belum cair ya? Belum cair, karena menunggu dokumen PAPBDes. Berarti PAPBDes-nya sampai sekarang belum clear? Belum. Sebenarnya sudah clear karena tadi saya tanda tangani. Tetapi sebenarnya itu belum tidak memenuhi prosedur untuk pengelolaan keuangan desa. Mas sendiri menjabat sebagai BPD itu mulai tahun kapan? Saya dilantik BPD sejak tanggal 27 Desember 2018. Terus Selama indikasi 2019 itu setiap kali rapat APBDes, kemudian PAPBDes itu mesti menyuap atau bagaimana? Ya, saya di dalam forum ketika rapat itu pasti saya paling vokal. Kenapa? Karena di dalam perencanaan antara Pemdes sama BPD tidak ada pembahasan. Sehingga apa yang diberikan oleh Pemdes berupa dokumen tidak ada keterangan. Setiap nomenklatur yang dituangkan di dalam APBDes tidak ada penjabaran. Maksud dan tujuan dari kegiatan itu tidak ada penjabaran. Bahkan RAP yang ada di dalam APBDes, RAP fisiknya sama sekali tidak ada. APBDes Desa Nglawak, nggak ada. Ada indikasi dari rekan-rekan BPD juga diberikan uang ini? Saya tidak melihat. Hanya saya. Kayaknya hanya saya. Berarti 2019 itu BPD tidak ada tanda tangan dalam proses APBDes? 2019, saya ada. Karena saya pertama kali menjabat APBDes, apalagi di dunia politik saya juga masih awam, itu sangat kesulitan memahami regulasi-regulasi desa. Akhirnya secara otodidak, saya banyak belajar, mulai dari literasi, dari buku-buku, dari beberapa sumber, bahkan dari teman-teman yang memahami tentang regulasi desa atau peraturan-peraturan lainnya. Akhirnya saya memahami